Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat sidang jamaah Isya dan tarwi yang insyaallah sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita hadir sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai jihad Ramadan. Semoga pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bekal kehidupan akhirat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita kembali melirik tentang Ramadan, ternyata dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada waktu dan fase di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang pada bulan suci Ramadan. Bahkan dalam sejarah ada hal-hal penting dan sangat urgen yang terjadi pada perjuangan Rasulullah di bulan Ramadan. Misalnya dalam sejarah dijelaskan tentang perang Badar. Perang Badar adalah perang yang terbesar yang dihadapi oleh Rasulullah dan kaum muslimin di zaman itu, terjadi di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kemudian turun tangan langsung memimpin pasukan untuk berjuang menghadapi kaum musyrikin dan kaum Quraisy kala itu. Bahkan saat itu dalam sejarah perbandingan pasukan sangat jauh berbeda jumlahnya. Dalam kondisi seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta untuk kemudian diberikan kemenangan. Bahkan tersirat beliau dalam doanya, sekiranya kaum muslimin saat itu tidak menang dalam perang
maka boleh jadi tidak ada lagi yang menyembah kepada Allah. Alhasil, alhamdulillah, pasukan muslimin mampu memenangkan perang itu. Peristiwa yang kedua di bulan suci Ramadan yang dialami oleh Rasulullah adalah pembebasan Makkah, atau dalam bahasanya dikatakan Fathul Makkah. Ketika Rasulullah SAW berhijrah meninggalkan kota Mekah dan kemudian dikuasai oleh kafir Quraisy, maka orang-orang muslim dihalangi, bahkan tidak diberikan kesempatan untuk datang ke Baitullah untuk umrah dan berhaji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena kegigihan Rasulullah SAW dalam dakwanya dan sahabat-sahabat yang tak gentar, maka kemudian Makkah pun juga dibebaskan, sehingga kaum muslimin kembali bisa melaksanakan umrah dan haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perang yang lain yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah perang yang juga terkenal karena perbedaan jumlah pasukan, yakni perang Khandaq. Kala itu Rasulullah SAW dan pasukannya dikepung dari segala penjuru. Lalu kemudian tampil salah seorang sahabat untuk kemudian mengusulkan kepada Rasulullah taktik perang. Siapa beliau? Yakni Salman. Salman memberikan masukan kepada Rasulullah SAW untuk membuat parit, selokan besar. Itu taktik perang yang belum diketahui dan dikenal oleh orang Arab kala itu. Dan kemudian dilakukanlah penggalian parit. Di saat terjadi penggalian parit, pasukan yang kurang bahan makanan, yang harus berjuang dan harus membuat parit, dan ternyata di parit itu terdapat batu besar yang tidak bisa dipecahkan. Maka Rasulullah SAW maju. Beliau kemudian menghantam batu itu dengan palu. Dalam sejarah dikatakan ketika beliau menghantam palu itu terdapat kilatan api. Sambil beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bahwa janji Allah yang diberikan kepada Rasulullah bahwa dia akan menaklukkan Persia, menaklukkan Yaman. Maka kemudian alhamdulillah sebuah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan dalam perang itu dijelaskan bahwa Rasulullah SAW dalam pasukan itu kekurangan bahan makanan. Ia dalam keadaan lapar. Ya, mungkin tidak jauh beda laparnya ketika orang berpuasa, tapi ada sejarah mengatakan bahwa sahabat kala itu ada yang sampai 2 hari, 3 hari tidak makan karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Lalu kemudian salah seorang sahabat memanggil Rasulullah SAW untuk bersantap atau makan, yaitu sahabat Rasulullah yang bernama Jabir bin Abdullah. Ketika Rasulullah SAW dipanggil,
ternyata makanan yang dihidangkan itu hanya cukup untuk puluhan orang. Sementara pasukan saat itu dalam sejarah disebutkan bahwa kurang lebih 10.000 pasukan. Maka Rasulullah berdoa sehingga makanan yang disiapkan itu ternyata tidak habis dimakan oleh seluruh pasukan. Dalam sejarah bahwa itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW, mampu untuk melipat gandakan makanan ketika dihidangkan dan dibutuhkan untuk dimakan bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa faedah yang bisa ditarik dari peristiwa-peristiwa besar yang dihadapi oleh Rasul dan kaum muslimin kala itu? Bahwa yang pertama, tidak ada keberhasilan dalam kehidupan ini kecuali didahului dengan perjuangan. Seorang muslim akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala harus dimulai dari keridaan, harus mulai dari keikhlasan berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu baru ternilai ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang kedua, bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita diperintahkan untuk selalu optimis dengan apa yang akan kita hadapi dan selalu berbaik sangka dengan keputusan Allah. Bahwa kemudian usaha yang kita lakukan atau penderitaan yang dilakukan kelak akan berujung dengan kebahagiaan. Kalaupun tidak didapatkan di dunia, seorang mukmin akan berkeyakinan bahwa perjuangannya menghadap Allah, perjuangannya beribadah di hadapan Allah akan ditemukan dan akan dituai nanti di hari kemudian. Yang ketiga, makna yang bisa diambil bahwa tidak ada yang mustahil dalam kehidupan ini. Meskipun pasukan kafir Quraisy pada waktu itu banyak, bahkan ada yang mengatakan lipat 100 kali jumlahnya, tetapi mampu dimenangkan oleh pasukan muslim karena ia yakin bahwa pertolongan Allah selalu akan ada bagi orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Yang terakhir, bahwa usaha kita berlapar-lapar dan berhaus-haus di bulan suci Ramadan ini hendaknya juga disertai dengan kedermawanan dalam bermasyarakat. Bahwa sahabat Rasulullah SAW ketika mengajak Rasulullah SAW makan bersama, dia yakin bahwa apa yang dia hidangkan itu tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasukan kala itu. Tetapi ternyata dengan keyakinannya bahwa insya Allah dengan niat apapun yang dia lakukan, keberkahan akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini tidak sia-sia, tetapi kemudian mengantarkan kita lebih baik di hadapan Allah, sehingga menjadi orang-orang yang dijanjikan Allah sebagai orang-orang yang tattaqun. Billahi bisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.